Bab 1824. Saat kembali ke atas gunung, Dewi segera mengambil darah ular beracun itu untuk diperiksa, lalu meneliti cara pengobatan baru. Jasper terus menjaga Lorenzo. Jeff masih mendesaknya beberapa kali. Sangat panik hingga seperti cacing kepanasan. Pada pukul 2 subuh, akhirnya Dewi sudah membuat obat baru. Dia segera menerapkannya pada Lorenzo, termasuk obat oles. Setelah segalanya selesai diurus, Dewi sudah sangat kelelahan. Dia pun berpesan, bersihkan tubuhnya, lalu ganti bajunya. Selesai bicara, Dewi pun bersiap kembali ke kamar. Tabib Dewi, kamu tidak boleh pergi. Jeff buru-buru menahannya. Bagaimana jika Tuan kembali demam? Aku akan kembali lagi setelah mandi. Dewi sedikit lelah. Malam ini adalah waktu penentuan. Aku akan berjaga di sini. Kalian siapkanlah selimut untukku di sofa. Baik, baik. Akan segera disiapkan. Jeff mengangguk berulang kali. Dewi kembali ke kamar untuk mandi. Namun, luka di bagian kepalanya terasa sakit lagi. Dia tahu bahwa dirinya tidak bisa tinggal terlalu lama lagi. Dia harus secepatnya menyembuhkan Lorenzo, lalu pergi dengan membawa uang. Namun, setiap kali bermimpi, pria itu selalu menyebut nama Wiwi. Sebenarnya, siapa itu? Mengapa begitu mendengar nama itu? Ada sebuah perasaan aneh di hatinya. Sakit, semakin lama semakin sakit. Dewi memegang bagian belakang kepalanya, berusaha untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Setelah beres-beres dan berganti pakaian santai, dia pun pergi ke kamar sebelah. Tabib Dewi, Jasper segera menyapanya. Tuan masih demam tinggi, tidak turun sedikit pun. Kamu bisa tidur di kondisi seperti ini. Melihat banyak orang yang memenuhi kamar, serta lampu yang terang benderang, Jasper pun mengerutkan kening. Namun, Dewi malah memeluk bantal, berbalik badan dan menghadap sofa, lalu mulai mendengkur dalam sekejap. Aku sungguh kagum padanya, Jeff mendesah sambil menggelengkan kepala. Matikan lampu utama, pesan Jasper. Pelayan segera mematikan lampu utama, hanya menyisakan lampu tembok. Cahaya di dalam kamar menjadi redup, semakin cocok untuk tidur. Jasper menyuruh yang lain mundur, hanya menyisakan 2 perawat. Dia dan Jeff berjaga dengan tenang di samping. 1 jam berlalu sangat cepat. Kelly mengukur suhu tubuh Lorenzo, lalu berkata dengan antusias, suhunya sudah turun. Dari 39 derajat menjadi 38 derajat Celcius. Masih demam. Jeff mengerutkan keningnya, lalu segera membangunkan Dewi. Tabib Dewi, Tabib Dewi. Dewi bertanya dengan setengah sadar, kenapa? Suhu badannya tidak turun. Sudah turun, tapi masih demam. Sekarang 38 derajat Celcius, kata Jeff. Baguslah kalau begitu. Lanjut awasi. Dewi membalikkan badan dan melanjutkan tidurnya. 1 jam berlalu lagi. Kelly sekali lagi mengukur suhu tubuh Lorenzo. Akhirnya suhu tubuhnya sudah kembali normal. Dia pun sangat gembira. Sudah turun. Demam Tuan sudah turun. Jeff dan Jasper menghampiri dan memeriksa. Benar saja. Sekarang suhu badannya 36,3 derajat Celcius. Sudah normal. Baguslah. Kedua orang itu luar biasa gembira. Demamnya sudah turun. Pada saat ini, terdengar suara Dewi. Dia bangun dan berjalan mendekat, sambil menggosok matanya dan menguap. Lalu, dia menyentuh dahi Lorenzo. Ya, bagus. Kalau begitu, kami juga akan berjaga. Jeff tidak tenang. Pengawasan tidak boleh kendur pada saat genting. Benar, Jasper mengangguk. Kelly, kamu pergilah istirahat. Baik, Kak Jasper. Kelly menunduk, lalu pergi. Dia sudah berjaga selama beberapa hari. Memang sangat lelah. Kalian berdua pergilah ke ruang kerja kecil itu. Jangan menunggu di sini. Seperti dewa pintu saja. Dewi kembali berbaring di sofa. Aku hanya memejamkan mata sebentar. Nanti akan mengukur suhu tubuhnya. Bab 1825. Jasper dan Jeff tahu bahwa Dewi tidak suka ada orang di samping. Maka mereka pun mundur ke ruang kerja kecil dengan patuh. Melalui interaksi selama beberapa waktu ini, mereka sudah lebih mempercayai Dewi. Ditambah lagi beberapa waktu ini, setiap malam mereka berdua menjaga Lorenzo. Sudah beberapa hari tidak tidur. Sekarang mereka sangat lelah. Baru berbaring sebentar di sofa,
Mereka sudah tertidur. Kedua orang itu tertidur dan terdengar suara dengkuran kecil. Dewi segera membuka matanya, lalu menyunggingkan senyum bangga. Setelah kedua orang itu tidur, barulah dia bangun dan berjalan ke sisi ranjang, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil kalung di leher Lorenzo. Namun, kalung itu sangat kuat, tidak bisa ditarik. Dia juga tidak berani menggunakan tenaga. Jika besok ada bekas tanda di leher Lorenzo, orang lain pasti tahu bahwa dirinya yang melakukannya. Dewi menoleh dan melihat. Kedua orang itu sudah tertidur. Tidak ada pergerakan apapun. Dia pun buru-buru ke depan Lorenzo. Lalu kedua tangannya mengambil kalung itu. Saat hendak mengambilnya, tiba-tiba Lorenzo membalikkan badan. Secara tiba-tiba menekan Dewi di ranjang. Dewi membelalakkan mata dengan terkejut. Lalu tanpa sadar mendorongnya. Namun, tubuh pria itu sangat kuat bagaikan tembok besi. Sebelah kakinya masih menekan tubuh Dewi. Sama sekali tidak bisa mendorongnya. Dewi mencoba beberapa lama pun. Tetap tidak bisa. Maka dia pun berniat mengambil kalung itu dulu. Namun, pada saat ini, tiba-tiba Lorenzo membuka mata. Di tengah cahaya yang redup, dua mata yang bersinar bagaikan seekor hewan buas yang terbangun, sambil menatapnya dengan dingin. Sekarang posisi Dewi adalah tubuhnya menyamping dan berada dalam pelukan Lorenzo. Kedua tangannya terulur ke arah pria itu. Lalu, karena tegang dan panik, dia pun memajukan bibirnya. Gaya ini bukan seperti mau mencuri kalung. Lebih mirip seperti memegang wajah Lorenzo dan bersiap diam-diam menciumnya. Melihat adegan ini, Jasper, yang terbangun karena terkejut, juga memiliki pemikiran yang sama. Wanita sialan. Lorenzo menendang Dewi. Tenaganya sangat kuat, membuat Dewi langsung terjatuh dari ranjang. Ia memegang bokongnya dan berguling-guling kesakitan di karpet. Jasper terdiam beberapa detik, barulah pergi memapah Dewi. Tabib Dewi, tidak apa-apa kan? Kamu bajingan. Dewi memegang pinggangnya, lalu berdiri dengan ekspresi kesakitan. Untuk apa kamu menendangku? Seret dia keluar. Lorenzo malas bicara omong kosong dan langsung memberi perintah. Kelak dia harus menjauh dariku minimal 3 meter. Jasper tertegun sejenak, lalu hanya bisa menerima perintah. Baik. Kemudian, dia memberikan gerakan tangan. Silahkan. Kepada Dewi dengan hati-hati. Dewi memelototinya, lalu berbalik badan dan pergi dengan marah. Jasper mengikuti dari belakang, mengantarnya pergi. Setelah keluar dari kamar, Dewi masih menggosok-gosok bokongnya yang sakit, lalu memaki dengan marah. Pria sialan, dia malah menendangku. Ini, Jasper menggosok hidungnya, lalu berkata dengan canggung, Tuan sungguh bukan pria yang mudah didapatkan, walaupun kamu naik ke ranjangnya. Tabib Dewi, kamu pupuskanlah niatmu itu. Dewi membelalakkan mata dengan tercengang. Apa maksudnya naik ke ranjang? Dewi belum selesai bicara. Jasper sudah berbalik dan masuk ke kamar. Meninggalkan Dewi seorang diri di sana dengan perasaan frustrasi. Hatinya benar-benar berkecamuk. Dia mulai introspeksi diri. Sebenarnya kesalahan apa yang dia lakukan sehingga membuat orang salah paham seperti ini? Sayangnya, dia tetap tidak mendapatkan kalung itu. Selain itu, Lorenzo masih memberikan perintah. Harus menjauh darinya minimal 3 meter. Benar-benar memusingkan. Dewi kembali ke kamar dan berbaring di ranjang. Dia merasa sangat pusing. Namun, dengan cepat dia langsung tertidur. Orang yang bersifat lurus sepertinya sama sekali tidak akan merisaukan hal semacam ini terlalu lama. Bagaimanapun juga, dia percaya bahwa pasti ada jalan untuk masalah ini. Sementara Lorenzo yang berada di kamar sebelah, dia sama sekali tidak bisa tidur. Dia tidak pernah bertemu dengan wanita yang begitu tidak tahu malu seperti itu. Berulang kali mendekatinya dan bersikap tidak senonoh padanya. Pertama-tama, merebut ciuman pertamanya. Sekarang malah naik ke ranjangnya dan ingin tidur dengannya. Benar-benar tidak tahu malu. Bab 1826. Tuan, demam Anda sudah turun. Setelah penyakit Anda sudah sembuh sepenuhnya, kita pun bisa mengusirnya pergi. Jeff menghibur dengan hati-hati. Aku sudah menyuruh orang untuk menghubungi tabib senior itu. Dia akan secepatnya kemari. Kelak dalam hal menusukkan jarum akupuntur dan memberikan obat, bisa minta tabib senior itu.
Sedangkan tabib Dewi cukup melihat dari samping. Jasper bergerak sangat cepat. Dia sudah membuat pengaturan. Keluarlah. Lorenzo memasang ekspresi kesal. Tapi, baru saja Jeff hendak bicara. Jasper sudah menghentikannya. Baiklah. Kalau begitu, kami mundur dulu. Kedua orang itu keluar dari kamar. Lalu Jeff bertanya dengan suara rendah. Ada apa denganmu? Kita pergi. Meninggalkan Tuan seorang diri di kamar. Bagaimana jika demam lagi? Jika Tuan sungguh merasa tidak enak badan, dia akan memanggil kita. Jasper berkata. Sekarang dia ingin menenangkan diri. Jangan mengganggunya. Baiklah. Jeff mengangguk. Sekarang hal yang paling penting adalah menemukan gadis itu dulu. Asalkan menemukan gadis itu, Tuan akan kembali ke negara Emron. Benar, melalui kejadian hari ini, Pastorico tidak akan menyerah. Mungkin saja dia akan segera beraksi. Lebih baik kita kembali secepatnya. Ya, sekarang aku akan pergi menyelidiki petunjuk tentang gadis itu. Baik, saat Jeff bersiap pergi mengurus masalah, tiba-tiba ponselnya berdering. Itu adalah panggilan telepon dari Robin. Kak Jeff, kami disergap oleh orang-orang Pastorico. Di mana? Aku segera datang. Jeff langsung membawa orang untuk pergi membantu. Jasper mengingatkannya. Bawalah lebih banyak orang dan harus berhati-hati. Jangan membocorkan lokasi kita. Aku tahu. Jeff bergegas pergi. Pada saat ini, ada badai hujan di luar. Jasper merasa sedikit tidak tenang. Dia berharap Tuan bisa secepatnya meninggalkan negara Maple dan kembali ke negara Emron. Kalau tidak, tak akan bisa menghindari pertumpahan darah. Pada saat ini, Dewi tidur dengan sangat pulas. Sama sekali tidak menyadari bahwa ponselnya terus bergetar. Brandon meneleponnya beberapa kali, tetapi dia tidak mendengarnya. Keesokan paginya, Dewi terbangun oleh suara ketukan pintu yang terdengar mendesak. Tabib Dewi, cepat bangun. Ada apa lagi? Dewi benar-benar kesal. Beberapa hari ini dia benar-benar tidak pernah tidur nyenyak. Tabib Dewi, Pangeran Willy tertembak. Sekarang kondisinya sangat kritis. Cepat Anda periksa. Pelayan wanita mendesak dengan panik. Dewi langsung tersadar. Dia segera berguling turun dari ranjang. Lalu bergegas berlari untuk membuka pintu tanpa memakai sandal. Apa yang terjadi? Kemarin malam Pangeran Willy menghadapi serangan dalam perjalanan ke bandara. Kak Jeff segera menolong mereka pada malam itu juga. Tapi pangeran tetap tertembak. Sambil berbicara, pelayan wanita itu sambil membawa Dewi ke kamar tamu. Tertembak di bagian mana? Apa nyawanya terancam? Mereka berdua saling memandang. Tetapi Lorenzo segera mengalihkan pandangan dan sikapnya sangat dingin. Dewi menatapnya dengan kesal, lalu masuk ke kamar tamu dengan cepat. Pangeran Willy berbaring di ranjang. Wajahnya pucat. Terlihat lemah dan tak bertenaga. Jubah putihnya sudah menjadi merah karena terkena darah segar. Pangeran, bertahanlah. Tabib Dewi segera datang. Robin menghibur dengan panik. Tabib Dewi, cepat. Melihat Dewi, Jasper buru-buru menariknya ke samping ranjang. Pangeran tertembak dan pelurunya masih belum dikeluarkan. Menyingkirlah. Dewi segera memeriksa luka Pangeran Willy. Menyadari bahwa peluru berjarak sangat dekat dengan jantungnya. Dahinya berkerut dengan kencang. Lalu dia segera berpesan. Kotak medis. Baik, Kelly mengambil kotak medis. Dewi mengenakan sarung tangan. Menggunting baju Pangeran Willy menggunakan gunting yang sudah disterilkan. Lalu mengambil peluru di dadanya. Pada saat bersamaan, dia berpesan. Dia kehilangan banyak darah. Harus pergi ke rumah sakit untuk transfusi darah. Sekarang tidak boleh pergi ke rumah sakit. Jasper berkata dengan panik. Orang-orang Pastorico mencari kami di mana-mana. Bab 1827. Tapi, peralatan medis di sini tidak cukup. Kalau tidak melakukan transfusi darah, dia akan mati. Dewi mengernyit dengan kuat. Kalau terjadi masalah, siapa yang bertanggung jawab? Ini, Jasper tidak berani bicara. Hanya menoleh dan menatap Lorenzo. Tuan, tidak boleh terjadi apa-apa pada pangeran. Robin sangat panik. Kondisi luka Willy sangat serius. Sekarang membawanya ke rumah sakit. Jika menghadapi penyergapan di tengah jalan, itu juga sangat berbahaya. Lorenzo segera membuat keputusan. Perlu peralatan medis apa saja?
Sekarang segera suruh orang untuk membawanya kemari. Hanya peralatan medis saja. Itu tidak cukup. Masih perlu plasma darah. Dewi buru-buru berkata, sekarang aku akan menuliskan daftarnya. Kalian harus membawa semua barangnya ke sini dalam waktu 4 jam. Kalau tidak, akibatnya tak bisa dibayangkan. Aku akan segera melaksanakannya. Jeff segera menjawab. Dewi menuliskan sebuah daftar dan menyerahkannya pada Jeff. Jeff segera pergi mengutusnya dengan membawa bawahan. Robin ikut di belakang. Lalu berkata dengan panik, Kak Jeff, mohon bantuanmu. Tenang saja. Aku pasti akan membawa peralatan medis dan plasma darah tepat waktu. Setelah bicara seperti itu, Jeff bergegas pergi dengan membawa bawahannya. Dewi mengurus luka Pangeran Willy, menghentikan pendarahannya, lalu menjaganya di samping. Dewi, Pangeran Willy menggumamkan nama Dewi, lalu mengulurkan tangan padanya dengan lemah. Dewi buru-buru menggenggam tangannya, kemudian Pangeran Willy pun tertidur. Dia mengira bahwa Dewi hanya bersikap sangat dekat pada dirinya. Ternyata perlakuan wanita itu terhadap semua pria sama. Kalian keluarlah. Di sini tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Dewi berpesan dengan suara kecil. Jasper menyuruh yang lain keluar. Hanya menyisakan 2 perawat untuk membantu. Robin dan 2 pengawal menjaga Pangeran Willy di samping ranjang. Lorenzo bersandar di sofa. Tidak berniat pergi. Bagaimanapun juga, Pangeran Willy terkena masalah karena dirinya. Dia harus bertanggung jawab. Jasper mengambil sebuah selimut dan menyelimuti Lorenzo. Tuan, Anda baru sembuh. Harus beristirahat dengan baik. Lorenzo memegangi kepalanya dengan sebelah tangan, lalu bersandar di sofa dengan tenang. Semua orang sangat khawatir, takut terjadi apa-apa pada Pangeran Willy. Namun, Lorenzo malah sangat tenang. Entah karena percaya pada kemampuan medis Dewi, atau karena percaya pada nasib Pangeran Willy. Dewi terus berjaga di samping ranjang, menemani Pangeran Willy dengan tenang. Sekarang plasma darah dan peralatan medis belum ada. Dia juga tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa menunggu. Pangeran Willy menggenggam tangannya dengan erat. Sepertinya dengan begitu barulah ada rasa aman. Sementara itu, Dewi juga tidak menolaknya. Meskipun dia tidak mengingat kejadian di masa lalu, tapi dalam hati dia tetap merasa sangat akrab dengan Pangeran Willy. Melihat pria itu terluka, dia pun merasa panik dan tegang. Namun, Lorenzo yang melihat pemandangan ini, membuatnya semakin membenci Dewi. Kelihatannya wanita itu hanya mengharapkan pria tampan yang berkuasa, bukan mengharapkan dirinya. Terhadap wanita yang tidak setia dalam hal perasaan, sama sekali tidak masuk ke dalam kriterianya. Dia menggosok-gosok dengan ringan kalung salib emas hitam di lehernya, sambil memikirkan wiwi miliknya. Tetap wiwi yang baik. Jeff melakukan tugas dengan sangat sempurna. Tidak sampai 4 jam, dia sudah membawa barang-barang itu, serta membawa seorang dokter bedah profesional dan beberapa tenaga medis yang terpercaya. Dewi segera melakukan pertolongan. Yang lain pun keluar. Saat Lorenzo kembali ke kamar, Jeff melapor, Tuan, saya mendapatkan kabar bahwa setelah digigit oleh ular hijau, Pastorico mengalami koma. Sekarang bawahannya mencari kita kemana-mana. Selain itu, kekuatan yang mendukungnya juga bergerak. Sekarang sudah melakukan penjagaan yang sangat ketat. Kini San Francisco sangat berbahaya. Apa kita mau pergi secepatnya? Lorenzo diam sejenak, lalu mengangguk. Setelah kondisi Willy stabil, kita mundur dulu. Meskipun Lorenzo sangat ingin tinggal untuk mencari gadis itu, tetapi dia harus memikirkan hal yang lebih besar. Bagaimanapun juga, sekarang kondisi luka Willy sangat serius. Jika menghadapi serangan tiba-tiba, takutnya nyawanya akan terancam. Selain itu, dia masih membutuhkan waktu untuk menyelidiki siapa kekuatan yang berada di belakang Pastorico. Setelah berpikir panjang, sekarang tidak boleh berkonflik secara langsung. Bab 1828. Mengerti. Kalau begitu aku akan menyiapkannya dulu. Jeff segera pergi. Biarkan Jasper yang pergi. Lorenzo memerintahkan. Kamu pergi cari gadis itu lagi. Lihat apa ada petunjuk tentangnya. Baiklah. Jeff dan Jasper segera melaksanakannya. Lorenzo masih tidak menyerah. Dia sudah mencari selama 7 tahun. Sudah mencari di seluruh negara Nusantara,
tapi tetap tidak dapat menemukannya. Dia tidak menyangka malah akan bertemu dengannya secara tidak sengaja di Las Vegas. Hanya saja, waktu itu dia tidak mengenalinya, jadi melewatkannya begitu saja. Lorenzo tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ia masih berharap dapat menemukannya sebelum dia pergi dan membawanya kembali ke negara Emron. 2 hari berikutnya, Jeff terus berusaha memikirkan cara untuk menemukan keberadaan gadis itu. Sedangkan Jasper sudah mengatur pesawat pribadi untuk kembali ke negara Emron. Jika Pangeran Willy sudah stabil, mereka kapan saja bisa berangkat. Setelah perawatan selama 2 hari, kondisi Pangeran Willy akhirnya sudah stabil. Sekarang sudah tidak ada bahaya terhadap nyawanya. Namun luka-lukanya tetap serius, masih dalam kondisi koma. Sedangkan di luar, Pastorico sedang mengerahkan banyak orang untuk mencari keberadaan Lorenzo dan Pangeran Willy. Tentu saja, Pangeran Willy hanyalah korban yang terlibat dalam hal ini. Orang-orang itu awalnya ingin mencari Lorenzo, tetapi karena mereka tidak dapat menemukannya, makanya mereka berpikir dengan menangkap Pangeran Willy, bisa memaksa Lorenzo untuk muncul. Itulah sebabnya mereka menyerang Pangeran Willy hari itu, menyebabkan dia terluka. Demi situasi keseluruhan, Lorenzo memutuskan untuk kembali ke negara Emron, memerintahkan orang untuk mengawasi bandara. Sekali ada kabar tentang Lorenzo, mereka akan segera mengerahkan semua orang untuk menangkapnya. Oleh karena itu, Lorenzo memutuskan untuk bertindak secara terpisah. Pagi hari ini, Lorenzo memerintahkan Jeff untuk mengawal Pangeran Willy dan rombongannya ke bandara, untuk memastikan keselamatan Willy dan mencegah lukanya kembali menjadi parah. Dia mengatur supaya Dewi pergi bersama mereka. Dewi sampai sekarang masih belum bisa mendapatkan kalung itu kembali. Dia merasa agak cemas. Jadi sebelum berangkat, dia berencana untuk langsung berbicara jujur kepada Lorenzo. Lorenzo sedang mengganti celananya. Ketika tiba-tiba seseorang masuk, dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Dewi. Dia buru-buru menarik celananya, tetapi dia tidak berdiri dengan stabil dan hampir terjatuh. Dewi buru-buru membalikkan badannya, membelakanginya dan menjelaskan, "Maaf, aku tidak tahu kamu sedang ganti celana. Kamu ini wanita bukan?" Lorenzo sangat marah hingga wajahnya pucat. "Tentu saja, aku wanita tulen." Dewi menjawab dengan sungguh-sungguh. "Gila." Lorenzo memelototinya. Dengan cepat mengenakan celananya. "Katakan ada apa? Terakhir kali aku menyelamatkanmu, kamu bilang akan berterima kasih padaku, tapi kamu belum memenuhinya sampai sekarang." Dewi berkata dengan terus terang, "Sekarang kita akan berpisah. Bukankah kamu harus memenuhi janjimu dulu?" "Apa yang kamu inginkan?" tanya Lorenzo. "Ini." Dewi menunjuk kalung di dadanya dan berkata dengan jelas, "Kamu jangan salah paham ya. Maksudku bukan kamu, tapi kalung ini." Lorenzo menunduk menatap kalung salib emas hitam itu, kemudian menatapnya dengan curiga. "Ternyata kamu menginginkan ini." "Tentu saja." Dewi tampak bangga. "Itulah yang aku katakan dari awal. Kalian yang salah. Kenapa kamu menginginkan ini?" Lorenzo merasa aneh. Kalung ini adalah pemberian tanda cintanya pada Wiwi. Selain itu, tidak ada hal yang spesial darinya. Wanita serakah dan penuh nafsu ini harusnya menginginkan uang. Kenapa dia bisa tertarik dengan kalung ini? "Tidak kenapa-kenapa. Aku suka koleksi kalung. Kalung ini sangat spesial. Jadi aku menginginkannya." Dewi asal mencari sebuah alasan. Dia tidak berani mengatakan lebih banyak karena takut Lorenzo akan tahu bahwa dirinya lah yang menyanderanya di Kasino Flames waktu itu. Kejadian itu sangat memalukan baginya. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan melepaskannya. "Aku tidak bisa memberikan ini padamu." Lorenzo tahu bahwa dia memang aneh, tapi dia terlalu malas untuk menebak tujuannya. Lebih tepatnya, dia sama sekali tidak menghubungkan wanita tomboy, serakah, penuh nafsu, dan menyebalkan di hadapannya ini dengan Wiwi kesayangannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.